بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإن شاء الله من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiah, panjang usia dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada malam hari ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita meninggalkan masjid yang mulia ini kecuali Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minadh-dhulumati ila nur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Jihad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang saya hormati muliakan para pengurus DKM Masjid Al-Jihad. Mudah-mudahan semua dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan Rajab bertepatan tanggal 12. Kebiasaan para salafus saleh sebelum kedatangan bulan Ramadan itu 6 bulan sebelumnya mereka berdoa kepada Allah agar disampaikan ke dalam bulan Ramadan, karena mereka mengetahui kedahsyatan, kehebatan, keistimewaan bulan Ramadan. Allahumma sallim lana ila Ramadan wa sallim lana Ramadana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan, sampaikanlah Ramadan kepada kami, dan terimalah seluruh amal ibadah kami 6 bulan sebelum. Kemudian saat melewati Ramadan, masuki bulan Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah, 6 bulan berikutnya mereka kembali lagi berdoa kepada Allah agar kiranya amal ibadahnya selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana, dan seterusnya. Nah, kita kembali baru diingatkan biasanya di bulan Rajab kita berdoa kepada Allah agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kita di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dengan banyak melakukan amal saleh, menghindar daripada maksiat dan dosa. Kemudian juga Allah berkahi kita di bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita semua ke dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bulan Rajab termasuk bulan haram. Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu bulan Al-Muharram. Allah menginginkan awal kehidupan kita baik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, lahir dalam keadaan suci, bersih, hanif, lurus. Yang menyebabkan di Yahudi, Nasrani, Majusi adalah orang tuanya, mungkin juga lingkungannya, ya, mempengaruhi dirinya.
Di antara banyak orang, kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian Allah tutup akhir tahun juga dengan bulan haram, Dzulhijjah. Allah menginginkan akhir kehidupan kita, insya Allah mudah-mudahan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Nah, ada 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, terpisah sendiri namanya bulan Rajab. Bulan yang termasuk bulan haram. Surat At-Taubah ayat 36, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Di antara 12 bulan yang Allah berikan, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kalian melakukan dosa di bulan haram, di Masjidil Haram, tempat yang dimuliakan Masjidil Haram. Bulan yang dimuliakan bulan haram, termasuk bulan Rajab. Kalau kita berbuat dosa, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Manakala kita berbuat baik, maka dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mudah melakukan aktivitas amal soleh di bulan Rajab ini dan dijauhkan maksiat serta dosa. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas hidup kita di antaranya adalah pertama kita ibadah. Sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas kita ibadah. Hidup ini perjalanan, dan jalannya sangat singkat, jangan disia-siain. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Di antara sifat pewaris surga, orang calon-calon penghuni surga, ada sifat-sifatnya kelihatan di dunia ini, kelihatan orangnya. Di antaranya walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang yang menghindari dari perbuatan sia-sia, yang gak bermanfaat ditinggalin. Gak mau dia sesuatu yang mubah, gak berlebihan. Makan duren sekalian kulitnya jangan, hati nanti. Halal thayyib, halal baik, ya kan, bukan halal doang, kulit duren juga halal, nggak baik, ya mati kita makan kulit duren. Nah begitu juga sesuatu yang mubah tidak berlebihan. Makan halal nggak makanan, makan kita makan ya, makan tempe sampai muntah haram, bener nggak? Oh 10 kilo dimakan tuh ya. Apalagi makan duren, tetangga dikasih baunya doang, ya kan, sedep bener ya, sampahnya doang dikasih. Nah ini berlebihan. Wala tusrifu, nggak boleh berlebihan. Dalam kebaikan juga nggak boleh berlebihan. Bahkan juga dalam sedekah, berbuat baik itu juga jangan berlebihan. Tengah-tengah dia, pelit enggak, boros enggak. Itu dalam Islam konsepnya begitu. Saya tanyakan ke seorang syekh ini, beliau S1, S2, S3 di Mesir. Ini bagaimana, bukankah kita tahu tuh bahwa Abu Bakar As-Siddiq, beliau tuh menginfakkan seluruh hartanya, bener nggak? Ada kita pernah infakin seluruh harta kita? Nggak usah dijawab, nggak usah dijawab, udah ketahuan jawabannya. Kita nggak punya duit. Canda, pengusaha semua di sini, ya kan? Nah jadi apa namanya, dia menginfakkan seluruh hartanya. Itu saya belum ketemu zaman sekarang, belum ketemu. Nah saya lihat di postingan mungkin terbaru Habib Rizik ngebahas, saya belum lihat nih. Saya kalau ada kesempatan, saya di mobil, daripada kita berbuat sia-sia, kita dengerin ceramah ustadz kita, ulama kita, kalau nggak kita ngaji macam-macam ya, yang bagus-bagus. Nah, beliau ini membedah tentang keimanannya Abu Bakar As-Siddiq. Saya belum lihat, baru sekilas. Nah, ini diceritakan juga bahwa
di antaranya sahabat Abu Bakar sering juga saya jelaskan di sini. Imannya itu apakah benar yang dimaksudkan itu mengalahkan seluruh iman-imannya sahabat yang lain, maupun kita digabungin dengan sahabat yang lain untuk mengalahkan imannya Abu Bakar As-Siddiq, kalah kita. Itu silakan tuh lihat bagaimana pemaparannya Habib Rizik. Yang kita ketahui memang begitu keistimewaannya. Kedahsyatan Abu Bakar As-Siddiq di saat banyak orang yang ragu dengan peristiwa nih ntar 27 Rajab, banyak yang ragu peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Jangankan kafir, mukmin ragu. Kalau kafir udah kacau dah. Kenapa? Nggak mungkin kalau mimpi terjadi. Ini kan fisiknya ngikut. Nabi melakukan perjalanan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, Mi'raj. Bayangin coba. Apakah Nabi nggak masuk angin? Kan gitu. Malam-malam mana jauh jalannya, ya kan? Nggak masuk akal. Inilah ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berkehendak itu di luar batas gitu. Kata Abu Bakar As-Siddiq yang membuat Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Babuan, ya. Nah, ini mengatakan bahwa semua banyakkan sahabat ini ragu. Inilah peristiwa yang menyatukan kaum muslimin dengan orang kafir tuh di sini di Jabal Qubais. Peristiwa Isra Mi'raj kumpul semua. Sahabat dibuat ragu, ya. Kafir apalagi, mana mungkin Muhammad. Tiba-tiba Nabi kira-kira pagi pulang. Ini ceritanya panjang, habis dikit aja, udah pernah saya cerita juga. Itu Nabi bengong saking bahagianya. Tadi dilewatin peristiwa yang sangat istimewa. Ya, nikmat yang tidak dapat dirasakan kecuali yang merasakannya. Apaan tuh nikmat itu? Nikah, ya. Nah, kalau masih jomblo susah tuh, nggak bisa diceritain, ya kan? Nah, jadi kenikmatan yang tidak bisa dirasakan kecuali yang merasakannya. Itu adalah Nabi SAW merasakan kenikmatan, dimuliain oleh Allah, dikasih kelihatan kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pulang Nabi terharu bahagia. Ditanya oleh Abu Jahal, Abu Lahab, apa yang menyebabkan? Ada apa Nabi? Ya Nabi jelasin semuanya. Ditanya lagi bahagia, ditanya dijelasin. Wah, nggak masuk akal nih. Nah, ini celah untuk menghina Nabi, dibuat ragu orang, ya. Membuat Nabi dicela oleh yang lain. Kemudian sahabat jadi ragu. Di saat itulah tinggal sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kalau beliau yakin dengan kesalahan Nabi, selesai dakwah Nabi. Nggak ada lagi perjalanan Nabi dalam dakwah. Apa yang terjadi oleh Abu Bakar As-Siddiq? Ya, kalau selama ini perintah dari atas ke bawah, dari Allah malaikat kepada Nabi, kalaupun dari bawah ke atas sama aja, apa bedanya? Sekarang Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jangankan peristiwa itu, lebih dahsyat daripada itu kalau Nabi yang ngelakuin, saya percaya. Kalau tembok warnanya putih, kemudian Nabi bilang tembok ini warnanya hitam. Apa yang disampaikan oleh Abu Bakar? Yang saya lihat itu adalah putih. Nabi bilangnya hitam. Yang salah itu pandangan saya. Yang salah itu mata saya. Yang benar adalah Nabi Muhammad SAW. Gimana coba orang, ya, menjatuhkan keimanan di Abu Bakar As-Siddiq. Ini luar biasa. Jadi tidak tergoyahkan. Inilah diantara kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau aku boleh menjadikan kekasih, aku akan menjadikan kekasihku adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau yang gantiin Nabi sholat saat sakit. Beliau yang menemani Nabi saat hijrah. Dan beliau menjadi mertuanya Nabi. Wah, sangat istimewa, luar biasa. Dan kuburannya pun di samping baginda Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar, Umar, Nabi nggak usah tanya dah. Abu Bakar, Umar itu miliaran yang doain dia. Miliaran orang yang doain dia sampai sekarang. Bahkan mungkin nggak terputus doanya. Mungkin kalau malam-malam terputus tuh malam karena udah ditutup Masjid Nabawi. Bayangin coba, kan miliaran manusia kan umroh, ziarah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bener nggak? Doain nggak Abu Bakar? Doain nggak? Doain Abu Bakar, doain Umar bin Khattab, itu didoain kaum muslimin, miliaran orang. Bayangin tuh, dunia akhirat sangat mulia, masya Allah ya. Jadi tugas kita di dunia ibadah jangan disia-siain. Yang kedua, tugas kita di muka bumi dalam surat Fussilat ayat 33 adalah da'iyah, penyeru kepada kebaikan.
Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Perkataan yang paling dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang menyeru, mengajak orang lain berbuat baik. Mulai dari diri kita sendiri, mulai dari yang kecil, mulai saat ini, mulai dari keluarga kita. Kebaikan kita sampaikan, kemungkaran kita cegah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa lihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Kalau nggak bisa dengan lisannya dinasehati, kalau nggak bisa juga membenci dengan hatinya perbuatan dosa itu. Dan itu yang paling lemah. Jangan dibiarkan kemaksiatan dan dosa. Kita mulia menjadi umat Nabi, diturunkan Al-Quran kepada umat Nabi, dan juga kita menjadi penyeru kepada kebaikan. Mulia kita, walaupun umat yang terakhir, yang pertama kali masuk surga umat Nabi Muhammad SAW. Karena keberkahan Al-Quran, karena keberkahan baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi sangat sayang kepada umatnya. 2 kali saat beliau sujud di dunia, dia nggak mau angkat kepalanya kecuali umatnya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengangkat Nabi dari sujudnya. Masya Allah, ini luar biasa lah kecintaan Nabi kepada umatnya, ya, kepada kita, seperti orang tua mencintai kepada anaknya. Nabi melebihi cintanya daripada kita kepada anak kita, maka mencintai Allah dan Rasulnya melebihi siapapun. Baik, kemudian yang ketiga, ini yang mau kita bahas nih, dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Di antara tugas kita di dunia ini adalah sebagai pemimpin. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dijadikan pemimpin manusia itu. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Diprotes oleh malaikat. Kenapa manusia dijadikan pemimpin? Bukankah dia perusak, kemudian penumpahan darah, melakukan kerusakan, dan memang terjadi kan manusia begitu kan? Tapi kata Allah, sungguhnya aku lebih tahu daripada kamu. Udah selesai. Manusia kalau mengikuti hawa nafsunya, dia melebihi setan, dia melebihi binatang. Lihat aja sekarang di Gaza, Palestina, Yahudi, waduh, dihabisin tuh orang-orang yang ketangkap sama Yahudi. Nauzubillah min dzalik. Mungkin lebih dari 20.000 orang yang dibantai. Kita nggak bisa banyak berbuat kan? Benar apa enggak? Aduh, ya, makanya yang bisa kita lakukan doa, donasi, boykot dah Yahudi, boykot. Ada ustadz-ustadz kita malah menghalalkan sesuatu yang kita boykot selama ini. Majelis Ulama Indonesia, ya, pokoknya yang produk-produk dia nih tahan dulu, tahan. Ternyata yang kerja orang kita, yang belain ustadz kita juga, naudzubillah min dzalik. Nanti juga masalah pemimpin nih, sering-sering kita baca doa begini, ya, mau nggak kita baca doa nih begini nih, pokoknya ente aminin aja biar cepet dah. Ya, benar. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang sering kita dengar, Allahumma, ente aminin aja dah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au azilla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ketersesatan atau ketergelinciran, atau dari berbuat kezaliman maupun dizalimi, atau berbuat kebodohan maupun dibodohi. Riwayat Ibnu Majah. Nah, ini yang sering kita baca nih. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadilla waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan bantulah kami untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil, dan bantulah kami untuk menjauhinya. Janganlah engkau menjadikannya samar di hadapan kami sehingga kami tersesat, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal
alamin. Saya ketemu guru ada yang bermasalah, ketemu ustadznya masalah, ketemu teman yang masalah, murid yang bersama. Itu orang Islam semua. Benar apa enggak? Dukung Yahudi, dukung produk-produk Yahudi, kerjaan Yahudi. Masih banyak kerjaan lain. Ngapain dari yang kafir, yang diharamkan nih kondisi sekarang nih. MUI kan udah kasih tahu, yang bantuin itu produk-produk dia. Gimana tentang ekonomi kita? Baik, dulu kan ustadz kita udah ngajarin. Ya udah ente cari yang halal dulu, bisa nggak pelan-pelan ente cari tahu. Udah bagus pindah. Ada yang halal ngapa nyari yang haram? Paham nggak kira-kira? Ustadz kita juga ada yang salah, ada yang keliru. Maka kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keistiqomahan kita dalam beriman kepada Allah. Allah kasih lihat nih, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Nah, jadi manusia itu lebih bejat daripada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Siapa dia? Yang mengikuti hawa nafsu. Ya, orang Yahudi ngebantai orang 20.000 orang, bayangin, nggak bayang kita. Bayinya, ibu-ibunya, remajanya, wah dibom, ditembak. Sampai sekarang, sampai beritanya kita nggak lihat. Bener nggak? Saking seringnya. Bahkan kalau kita posting di media sosial, akun kita yang dihilangkan. Bayangin coba, karena dia semua yang punya. Kita udah bosen dah Palestina kita dengerin yang wafat yang begini, sampai tuh hilang tuh beritanya. Bener nggak? Padahal pantaian terus nggak berhenti. Sekarang mau diusir, mau ditaruh di dalam pulau di tengah-tengah lautan tuh. Saya dengar tadi pagi. Kita udah nggak bisa banyak berbuat. Minimal kalau yang di sini, udahlah produk-produk dia nih kita kagak beli dulu, tahan dulu dah. Saya yakin sih nggak ada yang beli Starbucks mahal, ya kan? Nggak usah di boykot juga kadang beli ya. Yang lain-lain lah kayak gitu, banyak produknya ini semua. MUI kan udah jelasin, paham ya? Jangan kita malah dukung pizza, malah didukung Yahudi dia, malah makan pizza setiap hari lagi. Siangnya makan pizza, belagu banget makan pizza setiap hari, warteg aja mahal ya. Nah, paham kira-kira? Nah, itu ustadz-ustadz kita banyak yang nasehatin ustadz yang bermasalah begini, tapi bisa kasih tahu susah. Tapi penting tuh nasihat. Kita ada saatnya salah, ada saatnya orang salah, saling menasehati dalam kebenaran, dalam kebaikan, dalam kesabaran. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kepada orang beriman, sungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat. Paham ya? Kata Allah, kalau manusia tidak mengikuti hawa nafsu, dia punya hawa nafsu, tapi dia taat kepada Allah. Inni akhafin asaitu rabbi adzab yaumin azim. Keinginan maksiat ada, bejat dalam diri kita ada. Bener gak? Ada potensi kita berbuat dosa, berbuat salah. Emang manusia tempatnya begitu. Tapi segera setelah kita berbuat salah, khilaf, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dimenahan hawa nafsunya, diikuti ketaatannya kepada Allah, derajatnya mengalahkan malaikat. Itulah manusia. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Setan nggak bisa menggoda orang illa min ibadikal mukhlasin. Bukan hanya mukhlisin, mukhlasin. Ada orang nggak ngaruh di dalam melakukan sesuatu. Mau dipuji nggak dipuji bodoh amat. Ya, yang penting dia melakukannya karena Allah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipuji nggak terbang ya, saat dimaki juga dia nggak tumbang karena niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalid bin Walid jadi panglima perang hebat, nggak pernah kalah. Kemudian bukan dikasih prestasi, penghargaan, malah dicabut kekuasaannya oleh Umar bin Khattab. Kata Umar, khawatir orang mengkultuskan dia bahwa kemenangan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham kira-kira? Tapi nggak mengurangi dia saat menjadi panglima hebat, prajurit tetap hebat karena dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap maju, siap mundur. Punya kemampuan jadi pemimpin. Jangan nggak punya kemampuan, jangan coba-coba. Paham? Abu Dzar minta kekuasaan oleh Nabi, kamu lemah, kamu nggak bisa, bebannya berat. Jangan. Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa kepada Allah agar diberikan kekuasaan kerajaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan setelahnya nggak ada lagi. Diberikan nggak oleh Allah? Diberikan. Hadza min fadli rabbi, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yusuf alaihissalam, inni hafizun alim, mampu dia. Nabi Musa alaihissalam, qawiyyun amin, orang yang kuat, orang yang profesional, orang yang amanah, rebut kekuasaan itu.
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dibiarkan batil menjadi betul. Benar nggak kira-kira? Nah, sekarang di antara banyak sifat-sifat yang dijelaskan dalam Quran, kita singkat aja nih. Banyak yang dibedah dalam Quran. Katanya Quran ini pedoman hidup kita. Saya ceramain orang, mendingan orang kafir daripada orang beriman. Orang kafir girang banget ketemu saya, beneran. Ada orang kafir dia ngefans, dia bahagia, seneng. Orang Islam tahu dalil dari pesantren, ujodohin juga, paling lu ke tembok biar sadar. Masih lu nggak ngerti? Baca nih doa yang tadi lu baca. Astagfirullahaladzim. Mendingan orang kafir gampang dapat hidayah daripada orang Islam tahu ngaji, tahu kitab malah ngaco dia. Jangan sampai seperti orang kafir yang jauh dari hidayah Allah. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Dikasih nasihatin, nggak dikasih nasihatin, sama aja budeg kupingnya. Bukan budeg telinganya, hatinya budeg. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'im. Udah ada dalil Quran, udah ada dalil buktinya begini nih. Lu lihat. Makanya orang kafir wajar diazab di zaman-zaman Nabi dulu, sebelum Nabi Muhammad. Kenapa? Qurannya dikasih lihat, bahkan mukjizatnya dikasih lihat, nabinya dikasih lihat. Beriman gak deh? Kagak beriman. Kurang ajar gak deh? Wajar dihajar pakai batu sampai mati. LGBT, betul nggak? Nabinya dikasih lihat, mukjizatnya dikasih lihat, gak beriman. Nabi Isa kurang apa? Ngidupin orang mati. Bayangin coba, ada di sini orang ngidupin orang mati. Mudah disembah zaman sekarang, ya kan? Nabi Isa pengikutnya ada yang nggak beriman. Nabi Muhammad pengikutnya ada yang nggak beriman. Nabi Yusuf, Nabi Musa alaihissalam kurang apa coba? Mukjizatnya dikasih lihat. Fir'aun, balas kita bahas jadinya. Fir'aun dinasihatin oleh Nabi Musa, Nabi Harun lemah lembut, bener gak? Gak mau beriman. Mukjizatnya dikasih lihat, dia bisa belah tuh lautan, dia bisa rubah tuh namanya tongkat jadi ular, udah gede beneran lagi. Kurang apa coba? Tetap gak mau beriman. Azab jangan, hajar udah, bener gak? Empeleng udah, dikasih tahu nggak ngerti. Makanya kata Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi rahimahullah, dikutip dalam hadis Nabi, mudah-mudahan kita semua nih ya. Kata Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi, Nabi ini bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, siapa yang kira-kira imannya yang paling kokoh? Yang paling kokoh para malaikat. Kata sahabat, kata Nabi, malaikat wajar imannya kuat karena dia tahu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang 100 sayapnya malaikat Jibril alaihissalam, ada yang menyebutkan bahkan 600 sayap. Satu sayapnya mampu menutup langit dan bumi. Bayangin coba, satu sayapnya gede nggak dia? Saat Sidratul Muntaha, saat bersama Nabi, dia nggak bisa lanjut lagi Baitul Ma'mur, ketemu dengan Allah, nggak sanggup dia. Kalau dia memaksakan diri, dia akan meledak. Yang sanggup, bukan zaman sekarang meledak, bukan ya? Zaman sekarang tuh meledak ya. Dia memaksakan diri, hancur sehancur-hancur. Nggak berani dia. Yang bisa adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang besar, dia tahu nggak kekuasaan Allah? Tahu. Setan tahu nggak kekuasaan Allah? Tahu. Makanya nggak pernah ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Ini anak kemarin sore belum sunat, Fir'aun ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Nauzubillah min dzalik. Faqala ana rabbukumul a'la. Kemudian siapa lagi? Para nabi diberikan wahyu oleh Allah, imannya kuat. Makin diuji makin kuat, makin kasih nikmat makin bersyukur. Para nabi dan rasul. Sahabat, wajar engkau beriman, taat kepada Allah, hidupnya bareng Nabi. Nabi kalau cerita ke surga, oh orang mau syahid semua. Benar gak? Itu Nabi kalau mendidik sahabatnya dalam keberanian, itu bukan berani mati, rebutan mati. Apa namanya? Rebutan mati. Terjadi gak zaman sekarang? Ada no, di Gaza, Palestina. Kalian akan melihat pasukan yang dia mencintai akhirat dan surga sebagaimana Anda mencintai dunia. Benar gak? Benar apa benar? Dia ledakin badannya. Kemarin ada orang bilang lemah Gaza. Aduh, mau ngomong ngaco nggak enak kita nih ya. Gaza lemah. Yang paling kuat di dunia tuh Gaza. Lebih dari 100 hari. Kalah apa menang? Kalah nggak dia? Nggak kalah. Pasukannya juga terbatas. Orang mati dia masih kuat. Paling kuat tuh di Gaza manusia. Imannya, kekuatannya, strateginya luar biasa. Dibilang paling lemah. Nauzubillah min dzalik. Paham nggak kira-kira? Makanya banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kemudian juga bahwasanya gitu Allah sudah tampakkan ini semua ya, ayat-ayatnya. Jangan sampai kita nggak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling kuat di Gaza, keimanan yang paling hebat, Nabi juga dahsyat. Lalu siapa lagi orang yang imannya paling kuat? Itu Nabi dan Rasul, sahabat sama Nabi, kuat imannya. Takut dengan neraka, semangat surga. Ada nggak yang kuat imannya? Mereka lah yang tidak pernah langsung melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah hidup bersama Nabi Muhammad SAW, tapi dia takut kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang dimaksudkan Nabi adalah kita semua. Kita nggak pernah melihat Allah, kekuasaan Allah secara langsung. Mukjizat kita cuma yang kita lihat Quran, itu aja kita nggak baca, bener nggak? Kalau kita ngerti, kita terkagum-kagum dengan Quran. Masalahnya kita kagak ngerti. Nah, kalau ngerti kita terkagum-kagum dengan Quran. Luar biasa, sama seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Dua-duanya sepakat nggak mau dengerin Quran. Malam-malam dua-duanya diam-diam dengerin Al-Quran. Kejedot atau palanya, jedot, meledak, ya. Ngapain? Lu ngapain? Sama-sama dengerin ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sepakat, besok jangan dengerin. Oke, balik lagi. Setan, kuntilanak, sundel bolong aja dengerin Quran. Bener nggak? Jin, qalu sami'na Qur'anan ajaba. Kita mendengarkan sesuatu yang sangat dahsyat. Kita kagak ngerti Quran. Kalau ngerti kita terkagum-kagum, naik iman kita, kemudian bergetar hati kita. Gimana mau naik, gimana mau bergetar? Ngerti juga enggak. Imam bacanya bagus, jamaahnya nangis. Kenapa nangis? Imamnya lama banget, ya. Macam-macam dah. Indonesia Jepang menang siapa nih? Ya. Lagi pada ramai, saya disuruh nonton bola, orang lagi ngaji suruh nonton bola. Tapi kalau Indonesia tenang, udah ketahuan yang menang siapa, ya. Ada pemilu nih, pemilu di luar negeri ada yang sebulan, ya. Ada yang 1 hari, ada yang quick count, ada real count 1 jam, ketahuan pemimpinnya siapa yang menang. Kalau Indonesia sebelum pemilu udah ketahuan yang menang siapa. Bener-bener, belum nyoblos udah ketahuan yang menang siapa. Pesertanya ada boleh, pesertanya ada 3, kalahnya 2, yang menang udah jelas. Paham kira-kira? Jadi udah tenang aja udah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ente kalau nggak milih amin, bubarin nih pengajian. Seluruh Muhammadiyah milihnya amin, bener nggak? Ya aja ente. Puluhan juta karyawannya, dosennya, guru ngajinya, bener nggak? Iya aja dah biar cepet. Udah mau Isya nih, baru mau bahas nih. Nah dikit lagi nih ya. Di antara sifat-sifat sifat-sifat pemimpin ini dalam Quran. Kan Quran sebagai dusturuna, sebagai pedoman hidup kita, bener nggak? Kalau dikasih tahu ngerti, dia diajarin nih, Quran bukan dari saya nih. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Ini diantara sifat-sifat pemimpin. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Ini Ustadz akhir zaman, Ustadz Zulkifli marah besar kalau di dalam masjid bahas politik, bener gak? Kalau bahas politik dimarahin oleh orang, dia marah tuh. Di masjid bukan bahas yang lain, semua urusan dibahas di masjid. Sosial, ekonomi, perang, politik itu di zaman Nabi. Sekuler namanya, yang membedakan antara politik dengan agama. Harus dibahas dalam Quran. Semuanya, seneng nggak seneng, semuanya disampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Yang paling sempurna adalah Islam, semuanya sempurna. Maka dibahas, yang kita senang kita ambil, yang enggak kita tinggalin, nggak boleh. Ini yang memang harus dikerjain, ini harus tinggalin, kerjain semua. Taati kepada Allah dan Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada Nabi. Sifat diantara orang yang bertakwa, sifat diantara pemimpin, sifatnya Nabi Muhammad SAW adalah apa? Lemah lembut. Lemah lembut. Musa dengan Harun dakwah kepada Fir'aun, lemah lembut nggak? Lemah lembut. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Sampaikan kepada dia dengan lemah lembut, mudah-mudahan dia ingat Allah, mudah-mudahan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Nabi itu akhlaknya sangat mulia. Wa innaka la'ala khuluqin
azim. Engkau mempunyai budi pekerti yang sangat agung. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memuji ciptaannya. Allah memuji ciptaannya sendiri. Nabi Muhammad SAW dijadikan teladan. Akhlak Nabi bagaimana? Al-Quran, bedah tuh Quran. Karena hulukuhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran yang berjalan. Di sini satu aja syarat. Yang lemah lembut ketahuan nggak siapa? Ketahuan nggak? Berarti yang nggak lemah lembut coret nggak? Coret nggak? Coret yang kasar. Nih, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Berikutnya, nggak boleh berbuat kasar. Boleh nggak pemimpin kasar? Nggak boleh. Nabi ngajarinnya, Allah kepada Nabi, Nabi juga ngajarin kepada kita harus lemah lembut. Kalau kasar, pengikutnya kabur. Dalam dakwah juga nggak boleh kasar. Harus lemah lembut, nggak boleh kasar. Gibah, fitnah, jelekin orang. Terjadi nggak zaman sekarang? Dijelekin orang, tukang becak kita bilang goblok, marah nggak dia? Keluar samurainya, bener nggak? Marah dia, apalagi calon pemimpin. Tapi balasannya adalah apa? Marah nggak kira-kira? Marah nggak kira-kira? Nggak marah. Makanya pertama harus lemah lembut, kemudian nggak boleh kasar. Apalagi menghina orang. Pengumpat tahu, pencela tahu, sering kita baca, tapi kurang paham mungkin kita. Wailul likulli humazatil lumazah. Al-humazah itu pengumpat pencela yang suka jelekin orang di depan di belakang. Sekarang itu yang haram dibilang indah, bener gak? Istri tetangga lebih cakep daripada istri ente, itu mah bener ya, itu bener tuh ya. Rumput tetangga lebih indah daripada rumput kita, kan kadang-kadang begitu, bener gak? Nah jadi apa namanya, kita itu berbuat harus dengan cara lemah lembut. Nggak boleh kasar kepada orang. Kalau kasar kepada orang, maka orang itu akan kabur. Al-humazah, ini contohnya, sesuatu yang indah dibuat zuyilanin nas, hubbus syahwat, minan nisa wal banin, dan seterusnya. Setan itu membuat sesuatu yang haram menjadi indah. Istri tetangga rada cakepan, bener nggak? Ini setan nih, ya kan? Kita tertarik dari sesuatu yang haram, padahal itu haram. Riba misalnya. Kemudian juga roasting, ngejelekin orang di depannya. Bahasa sekarang roasting bukan? Roasting ngejelekin orang di depan orangnya, betul nggak? Nah itu menjadi hal yang lumrah buat bercandaan. Sebenarnya orang suka nggak digituin? Aib dikasih lihat orang lain, marah gak orang? Makanya ada calon pemimpin kemarin di roasting, dia marah, cut, yang ini cut. Kenapa? Aib, betul nggak? Ini kudu dipotong yang nih, jangan ditampilin. Kenapa aib? Sekarang sesuatu yang jelek dibilang bagus buat bahan bercandaan. Ini ujungnya barat yang ngajarin nih. Poligami dijelekin, selingkuh boleh. Sekarang nggak film, nggak kasus poligami, sepi, selingkuh banyak, bener nggak? Nah ini kan yang sesat. Nah jadi kemudian juga bahwa ada lagi orang ngomongin kejelekan di hadapan orang, ada juga di belakang orang, gibah, fitnah, jelekin orang, memperolok, itu nggak boleh ngerendahin orang. Apalagi calon penguasa, calon pemimpin dijelekin, kata-katanya luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Maka apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini jelas. Al-humazah itu nanti akan dimasukkan ke dalam al-hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afida inna 'alim musadaf fi amadin mumaddadah. Orang dimasukkan ke dalam neraka, ditutup ruangannya, diikat di atas besi itu, diikat, kemudian dibakar sampai dengan hatinya. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang sering mencela, jelekin orang, rendahin orang. Ini hati-hati lisan kita nih. Apalagi orang yang nggak pernah berbuat kasar, dikasarin, kaget dia. Bener nggak? Dulu saya sekolah nih, ada anak-anak gambarnya jelek. Kalau ustadz guru-guru yang lain mungkin lumrah, temennya lumrah. Ustadz ini soleh, ilmunya banyak, melihat gambarnya kagak bener, dia marah banget. Paham kira-kira? Itu adabnya luar biasa. Ya, tingkatan keilmuannya nggak boleh, hati-hati. Apalagi orang yang nggak pernah nyela orang, nggak pernah dengerin kata-kata yang jelek, tiba-tiba dihantam dengan kata-kata jelek, sakit hati nggak? Dakwatul mazlum itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dia dizolimi, doanya mustajab.
lebih pedih daripada orang yang biasa kasar, bener nggak? Contoh-contoh aja nih, contoh-contoh yang wilayah-wilayah bukan kasar sih, dia bahasanya keras, saya nggak sebut dah wilayahnya, emang di pantai, orangnya juga kata-katanya kasar, hal yang lumrah. Coba orang yang lemah lembut, ada nggak wilayah lemah lembut di tempatnya gunung, emang wilayahnya lemah lembut, kata-katanya lemah lembut, tiba-tiba kasar, dia aneh dia. Ada orang ribut suami istri, kenapa? Dia biasa lemah lembut nih suaminya, istrinya kasar, kaget dia, marah sampai sekarang. Ada nggak kayak gitu? Karena dia nggak biasa dengerin yang begini. Tapi kalau dimaafin, ini luar biasa. Nih sifat yang ketiga. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Yang ketiga, fa'fu anhum. Ciri pemimpin lemah lembut, nggak kasar. Yang ketiga adalah apa? Maafin kesalahan orang. Ada orang berbuat salah, ngejelekin orang, ditanya, Pak, Bapak ini dijelekin sama si Fulan tuh. Dia bilang apa? Makasih. Bagus nggak? Gampang nggak kayak gitu? Nggak gampang. Bisa balas nggak? Bisa balas. Tapi bilang makasih. Luar biasa nggak? Inilah yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi kepada kita semua. Fa'fu anhum, kalau ada orang salah, maafin dia. Salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, sebelum dia tidur, dia memaafkan kesalahan saudaranya. Habib Rizik punya istri, ini luar biasa, almarhumah ya. Di antara kemuliaan dia jaga sholat, gak pernah berhenti itu sholat tepat waktu, jarang tinggalin sholat berjamaah walaupun dia sakit, sampai menjelang wafat sholat zuhur baru wafat habis gitu, walaupun susah sholatnya. Beliau ini kurang apa suaminya dicela. Kita ini udah azan sih, dikit lagi deh ya. Kita nih kalau diposting kita dihilangin nggak dalam media sosial? Enggak, siapa ente, nggak ada yang ngilangin, bener nggak? Ini Habib Rizik puncaknya ujian kalau kita bilang. Kita nggak ada dah, diantara kita nggak ada. Beliau nih diposting nih dalam media sosial, postingan nih hilang, muka dia nih hilang. Bahkan yang kita punya akun kita dihilangin. Bayangin coba, mukanya hilang. Jangankan itu, tulis HRS, hilang tuh komentarnya. Saya nulis di Deddy Kobuser, di podcast saya, tulisannya tuh di YouTube-nya, saya kopas di situ, di media sosial, di Instagramnya hilang, namanya hilang, mukanya hilang. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, suaranya, saya ceramah pakai suara Habib Rizik, hilang. Dia tahu nih suara siapa, dihilangin. Bayangin tuh, muka hilang, video hilang. Saya takziah nih, takziah ke beliau, ke istrinya wafat, pada saat itu saya videoin. Mungkin nggak banyak yang videoin, saya yang videoin tuh lagi doa beliau nih, didoain baik. Saya posting di media sosial, sampai sekarang medsos saya tumbang. Mudah-mudahan syahid balik lagi ntar menjadi pahala kita, bener nggak? Makanya saya baru buat lagi tuh media sosial saya, Said Kutub _official. Jangan lupa follow, like, share, and subscribe ya. Itu perjuangan, baru kita bantuin dia lagi doa, didoain, hajar, udah pengikutnya udah puluhan ribu, tumbang kita. Ada kita begitu kayak gitu? Nggak ada nih, kebenciannya luar biasa kepada beliau nih, ulama besar. Kemudian ada lagi apa? Istrinya nih yang luar biasa. Habib, beliau, saya ini memaafkan seluruh orang yang berbuat dosa sama dia. Masya, menjelang wafat dia maafin semua orang yang berbuat salah. Mungkin dia kepada dia, atau juga maki-makian, hinaan kepada suaminya. Sakit hati nggak istrinya? Pernah lihat nggak mesum chat mesumnya Habib Rizik tuh, yang hoax? Pernah lihat nggak? Wah, kacau banget. Ente pernah digambar yang kagak-kagak nggak? Enggak lah, orang siapa kita, ya kan? Nggak penting juga. Nauzubillah min dzalik. Ini kacau udah. Ya sabar, dia maafin semua kesalahan orang. Masya Allah. Fa'fu anhum, pemimpin tuh begitu. Wastaghfir lahum, doa kepada Allah agar warganya, rakyatnya yang melakukan khilaf diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat pemimpin. Kemudian wa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Dia harus menyerap aspirasi warganya. Ada nggak desaknya sekarang? Masukan orang didengerin, ada nggak sekarang? Yang kayak gitu ada nggak? Ada. Yang kamu dengerin? Ada yang kamu dengerin. Ini tempat rempang, hajar udah, bulldozer dihajar. Ada nggak kayak gitu? Ada. Nggak boleh. Tanya dulu Umar bin Khattab dulu memarahi gubernur yang ingin meminggirkan tanahnya Yahudi karena perluasan Masjid Nabawi. Tanya dulu. Dimarahin dia, malah dengan simpatinya di depan Umar bin Khattab malah diikhlaskan. Masya Allah. Wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kemudian dikomitmen dengan amanah yang diberikan, lalu menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian juga sifat Nabi siddiq, jujur, al-amin, orang yang terpercaya, amanah, orang yang diberikan amanah ditanggung jawab. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, dan juga berlaku adil. Amanah berlaku adil. Di DKI ini nggak ada satupun toko yang dihancurin sama Satpol PP. Bener kagak? Itu 5 tahun. Nggak ada yang dihancurin, nggak ada yang kasar. Itu kan track recordnya jelas. Siddiq, amanah, tablik yang paling jago ngomongnya, supaya dipahami sama warganya. Sama tukang pecel ngomongnya begini, sama akademisi ngomongnya begini, sama pemuda begini. Itu terbaik yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Qaulan karima, qaulan sadida, ahsanu qaulan karima, dan sebagainya. Ini ada di dalam Quran yang paling bagus omongannya. Kemudian fatonah, pemimpin itu harus cerdas, cerdas. Yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, berlindung dari sifat kekanak-kanakan dan main-main. Belum sampai umur, belum paham ilmu, belum banyak pengalaman, jangan. Ntar bocor halus kita punya negeri. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah jadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemimpin yang adil dan amanah. Amin ya rabbal alamin. Main bola di Kebayoran Lama, jangan lupa ikut turnamen. Kita semua ikut Ijtima Ulama 2024 Anies Presiden. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin jamaah ada yang mau bertanya. Udah langsung sholat dah, waktunya udah azan. Mana itu manusia yang ngomong? Sholat aja udah, aneh mau ada acara lagi. Mohon maaf ya bapak-bapak ya, udah masuk azan soalnya. Jazakumullah, alhamdulillah, saling nasihat menasihati di sini. Bagus, terima kasih. Masing-masing insya Allah berpahala dengan nasihatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jazakumullah, alhamdulillah, saling nasihat menasihati di sini. Bagus, terima kasih. Masing-masing insya Allah berpahala dengan nasihat.